Bagaimana melatih ikan cana agar menjadi agresif mangap-mangap? Sebagai kiper yang baik dan budiman, ada baiknya kita mendahulukan kesehatan dan kesejahteraan ikan yang kita pelihara termasuk jenis ikan predator seperti ikan cana. Disarankan agar ikan cana dipelihara dengan cara yang sehat dan alami sesuai dengan lingkungan asli mereka. Memberikan latihan atau merangsang perilaku agresif pada ikan cana dapat berefek negatif diantaranya menyebabkan stres dan bahkan cedera pada ikan tersebut. Sebagai gantinya, Anda dapat memberikan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan ikan cana Anda, memberikan pakan yang sehat dan seimbang, serta melakukan pengamatan secara teratur untuk memastikan kesehatan ikan tetap terjaga. Ikan flaring adalah perilaku di mana ikan membuka insangnya secara lebar dan menunjukkan perilaku agresif dengan mengepakkan siripnya. Ikan flaring seringkali terjadi ketika ikan melihat bayangan atau refleksi dirinya di kaca atau cermin. Ikan flaring khususnya cana biasanya terjadi pada saat sedang bersaing untuk memperebutkan wilayah atau pasangan. Ketika ikan melihat bayangannya di kaca atau cermin, ia menganggap itu sebagai saingannya dan mulai menunjukkan perilaku agresifnya untuk menakut-nakuti lawannya. Namun, ikan cana ketika flaring pada dasarnya adalah respons alami pada situasi yang mengancam atau menantang, dan bisa menjadi indikator bahwa ikan dalam kondisi stres atau tidak nyaman. Jadi, sebaiknya hindari memperlihatkan cermin atau benda lain yang bisa memantulkan bayangan ikan ke dalam akuarium yang dihuni oleh ikan cana. Pastikan kondisi lingkungan akuarium seperti kualitas air, suhu, dan pencahayaan, serta pakan dan kondisi kesehatan ikan, sudah sesuai dengan kebutuhan ikan cana Anda. Biarkan perilaku flaring timbul secara alami, bukan sengaja dibuat. Tahukah Anda, ikan yang sering melakukan flaring ataupun perilaku agresif yang berlebihan dapat mengalami stres yang berkepanjangan. Stres yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada ikan seperti penurunan sistem kekebalan tubuh, peningkatan risiko infeksi dan penyakit, serta penurunan pertumbuhan dan reproduksi. Selain itu, perilaku flaring yang terus-menerus dan agresif dapat menyebabkan ikan mengalami kelelahan yang berlebihan atau cedera fisik pada tubuh dan siripnya. Cedera fisik pada sirip atau bagian tubuh lainnya dapat membuat ikan rentan terhadap infeksi dan penyakit, serta mempengaruhi kemampuan ikan untuk berenang dan bertahan hidup di dalam akuarium. Bagaimana cara menahan size ikan? Secara umum, menahan pertumbuhan hewan peliharaan termasuk ikan Anda, dapat dianggap sebagai tindakan yang kurang etis. Hewan peliharaan seperti ikan cana Anda di rumah memiliki kebutuhan dasar untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat. Memperkecil atau menghambat pertumbuhan mereka secara buatan, misalnya dengan memberikan makanan yang tidak cukup atau sengaja menempatkannya pada lingkungan yang sempit, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan kecacatan seperti obesitas, gangguan perkembangan tulang, dan masalah kardiovaskular. Kedua, menahan pertumbuhan ikan peliharaan juga dapat menghambat keseimbangan mental dan emosional ikan tersebut. Ikan cana yang tidak mampu tumbuh secara alami mungkin merasa tidak nyaman dan tidak bahagia, serta cenderung lebih rentan terhadap stres. Oleh karena itu, secara etika, kita seharusnya tidak menahan pertumbuhan ikan peliharaan secara sengaja. Sebagai kiper, kita seharusnya memberikan perawatan yang baik dan memastikan bahwa hewan peliharaan kita tumbuh dengan sehat dan proporsional. Kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa ikan peliharaan kita diberikan perawatan yang memadai dan memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Berikan lingkungan hidup yang sehat dan nutrisi yang cukup agar ikan peliharaan kita dapat tumbuh dengan sehat dan proporsional secara alami. Bagaimana cara menyerit dorsal ikan cana biar menjadi gondrong? Menyerit atau memotong dorsal ikan cana dengan tujuan untuk membuat lebih tinggi atau lebar sebenarnya tidak begitu dianjurkan. Hal ini dapat menyebabkan rasa sakit, ketidaknyamanan, dan stres pada ikan, serta dapat memperburuk kondisi kesehatan ikan secara keseluruhan. Dorsal atau sirip ikan adalah salah satu bagian penting dari tubuh ikan yang membantu dalam pergerakan dan keseimbangan ikan di dalam air. Memotong atau menyerit dorsalnya dapat mengganggu fungsi ini dan mengakibatkan ikan kesulitan untuk bergerak dan berenang dengan baik. Sebagai gantinya, jika ingin menggondrongkan dorsal ikan cana, sebaiknya kita memberikan lingkungan yang optimal dan pemberian makanan yang seimbang agar ikan cana dapat tumbuh dengan baik dan alami.
Kualitas air yang baik, kondisi lingkungan yang optimal, dan nutrisi yang cukup, dapat membantu ikan tumbuh dengan sehat dan siripnya tumbuh secara alami. Jadi, sebaiknya hindari memotong atau menyerit dorsal ikan demi tujuan estetik. Fokuslah pada memberikan perawatan yang optimal bagi cana peliharaan kita agar tumbuh dengan sehat dan bahagia. Selain itu, menyerit ikan untuk membuatnya menjadi gondrong sama sekali tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk membantu memperbaiki tampilan dorsal cana dan membuatnya terlihat lebih lebar, tanpa harus melakukan tindakan yang merugikan kesehatan dan kesejahteraannya. Pertama, berikan makanan yang sehat dan seimbang. Memberikan makanan yang seimbang dan bergizi dapat membantu memperbaiki kesehatan dan kondisi tubuh ikan, termasuk dorsal atau siripnya. Pastikan ikan cana Anda mendapat makanan yang cukup dan seimbang dengan nutrisi yang diperlukan. Kedua, ciptakan lingkungan hidup yang optimal. Kualitas air yang baik dan kondisi lingkungan yang optimal sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan ikan cana. Pastikan kondisi air di dalam akuarium sesuai dengan kebutuhan ikan dan sesuai dengan spesies cana yang dipelihara. Ketiga, lakukan perawatan rutin. Melakukan perawatan rutin seperti pergantian air, membersihkan filter dan akuarium secara berkala juga dapat membantu menjaga kesehatan ikan cana dan membuat dorsalnya terlihat lebih sehat. Keempat, tambahkan aksesoris atau dekorasi yang tepat. Beberapa jenis dekorasi seperti batu, kayu apung atau tumbuhan dapat membantu menciptakan lingkungan hidup yang lebih natural dan memancing ikan untuk berkembang lebih baik. Selain itu, aksesori seperti filter tambahan juga dapat membantu menjaga kualitas air dan lingkungan hidup di dalam akuarium. Kelima, berikan suplemen atau vitamin. Beberapa suplemen atau vitamin tertentu dapat membantu meningkatkan kesehatan ikan dan membuat dorsalnya lebih sehat. Dengan melakukan langkah-langkah di atas, kita dapat membantu menjaga kesehatan dan kebahagiaan ikan cana, dan membuat dorsalnya terlihat lebih sehat dan indah secara alami. Bagaimana cara melakukan treatment di galon? Sebelum memutuskan untuk mentreatment ikan di galon, pertimbangkan terlebih dahulu ukuran ikan cana yang Anda miliki. Tidak disarankan untuk memelihara ikan dalam wadah yang terlalu sempit, entah itu di akuarium atau galon, karena dapat berdampak buruk pada kesehatan ikan dan kualitas air di dalamnya. Wadah yang terlalu kecil akan cepat tercemar oleh limbah ikan dan sisa makanan, yang dapat memicu pertumbuhan bakteri berbahaya dan menyebabkan kondisi air yang buruk. Kondisi air yang buruk dapat menyebabkan stres pada ikan cana Anda, dan menyebabkan penyakit hingga kematian. Selain itu, galon atau akuarium yang terlalu sempit tidak memberikan ruang yang cukup bagi ikan untuk bergerak dan melakukan aktivitas yang alami, seperti berenang dan mencari makan. Hal ini dapat memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan ikan, dan dapat menyebabkan stres dan penurunan kualitas hidup. Sebaiknya, pastikan bahwa wadah apapun yang Anda gunakan memenuhi ukuran minimal yang dianjurkan untuk jenis ikan cana yang Anda ingin pelihara. Pastikan juga bahwa Anda menjaga kualitas air dan kebersihan wadah tersebut secara teratur, dan memberikan makanan yang tepat dan porsi yang tepat untuk ikan Anda.